Huh. Sore yang indah tidak seindah sore-sore yang lain sih bos saudara. Tidak tahu di tempatnya lu bagaimana, tapi semenjak beberapa hari ini hujan kembali lagi. Ini sudah bulan Maret. Tapi ya meskipun tidak ada sunset, tapi segelas kopi asli Manggarai dengan gulanya itu, beta minum kopi tidak pakai gula sih bos saudara, tapi ama kemarin pulang libur dan kemudian ama bawa gula sabu. Nah, kemudian beta buat sebuah racikan yang sangat standar barista, yaitu kopi Manggarai tambah gula sabu. Ini membuat beta tidak perlu mengeluarkan 10.000 untuk kopi kenangan. Ya, karena ini rasanya luar biasa enak bos saudara. Dan ama bawa sudah hampir beta yang kasih habis itu gula sabu. Bagaimana kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ini sudah Maret mau habis juga ya. Ya, lu kalau dengar podcast ini sambil ngopi atau sambil kerja tugas atau sambil nyetir atau sambil apalah begitu ya. Mudah-mudahan lu dalam keadaan yang baik-baik saja lah saudara. Jadi beta kemudian dalam beberapa hari ini berpikir tentang banyak hal sih ya. Terutama ada satu hal yang mengganjal di pikiran ya, bahwa ini berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan kebersamaan yang ada hubungannya juga dengan tanggung jawab. Di era kehidupan yang begitu mengutamakan materi atau apa? Kehidupan yang mengutamakan karir ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada berbagai macam hal yang kemudian kita lupakan ya. Sebenarnya itu adalah suatu ciri khas dari orang tua kita mungkin, atau dari keluarga kita, atau dari lingkungan kita. Nampaknya dengan arus yang sekarang sangat masif, kayak lu harus punya, di umur segini lu harus punya ini, di umur segini lu harus punya ini, dan seterusnya. Kalau di umur segini lu belum punya ini, atau lu belum mencapai tahap ini, kemudian lu dikata-katain. Nah, begini bos saudara, bahwa ada satu istilah yang kemudian beta menarik untuk baca bos saudara. Untuk menjelaskan hal ini, saya pikir kita harus mendalami suatu istilah namanya generasi sandwich. Lu pernah dengar bos saudara? Sandwich nih bukan makanan asli NTT ini. Ya, bahkan bahan bakunya kan sandwich itu kan roti. Kemudian kebetulan Indonesia bukan penghasil gandum, saudara. Gandum kita impor, dan roti ini juga kan selain roti yang bahan dasarnya gandum, kita juga sangat tergantung dengan yang namanya mie instan tuh. Nah, itu pun hasil impor ya, impor dari luar, saudara. Jadi jangan bangga dengan lu makan roti atau makan mie tiap hari, jangan bangga lah. Ya, atau saya kan sarapan roti. Wow, sangat standar Singapura ya. Kalau kami sarapannya ini, pertama tergantung bangun jam berapa. Nah itu. Yang kedua tergantung yang di dapur ada apa. Kalau di dapur hanya ada kopi, ya sudah sarapannya kopi. Ya. Kalau di dapur hanya ada sayur sisa tadi malam, ya itu. Nah, jadi jangan terlalu ribet. Nah, generasi sandwich ini generasi yang keroti-rotian. Bukan ya. Ini sandwich ini kan
terdiri dari roti ya. Roti, kemudian beta baca di artikel-artikel itu, karena beta pun bukan penikmat sandwich, jarang sekali makan roti. Kami makan roti itu kalau apa, Natal ya, atau ada pesta orang kasih roti, ya itulah. Tapi kan bukan tiap hari makan roti toh saudara. Oke, sandwich itu kan roti, ada isiannya ya, fillingnya ya, dan ada hiasan ya, kalau bahasa kerennya garnish. Wah. Nah, contohnya yang sering digunakan itu ya roti sudah barang tentu, kemudian ada olesannya ya, biasanya mentega atau mayones ya, dan sandwich sendiri merupakan makanan yang memiliki berat 160-200 gram di setiap porsinya ya. Ini sandwich ini kalau menurut sejarah konsumsinya itu dimulai di negaranya siapa? Saul Wright Phillips ya. Ya, di Inggris sana tahun 1737 sampai 1794 ya. Ini menarik nih. Yang menemukannya seorang penjudi ya. Seorang penjudi dari golongan bangsawan Inggris. Namanya John Montagu ya. Selalu melupakan waktu makannya demi permainan kartu. Montagu hanya memesan cemilan sebagai penghilang laparnya karena dia saking sering main judinya. Mungkin lu yang bisa main judi slot, mungkin juga akrab dengan pokoknya kalau beta sudah main judi, beta lupakan semuanya. Jari saking lincahnya di layar HP. Oke. Nah, jadi si Montagu nih punya 2 lembar roti ya, bertangkup dengan isian daging sapi di tengah antara kedua roti tersebut. Idenya itu muncul saat perjalanan menuju Mediterania Timur ya. Dan menurut catatan National Geographic di tahun 1789, kerajaan Inggris menyetujui pemberian nama sandwich untuk roti lapis dengan isian. Ya, cemilan yang biasa disajikan di kedai kopi sebagai makanan cepat saji. Ya, nah itu ya sejarah singkat dari si sandwich ini. Nah, kalau dalam perkembangannya kita lihat bahwa sandwich ini kan kemudian menjadi makanan yang cepat ya, cepat dikonsumsi, jadi biasanya dijadikan bekal atau dijadikan sarapan ya. Dan kemudian kenapa sampai muncul istilah generasi sandwich ya? Nah, ini beta juga baca-baca saja ini. Kalau generasi sandwich itu muncul dari seorang profesor nih, saudara. Tahun 1981 ada profesor dari University Kentucky di Lexington, Amerika Serikat, bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Menarik ya. Beta ulang lagi bahwa generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Nah, kenapa disebut generasi sandwich, saudara? Karena sandwich itu kan ada 3 lapisan tuh ya, 3 lapisan. Jadi yang menanggung itu ibarat si dagingnya. Ya, kita tuh yang di lapisan tengah lah ya, kalau yang menanggung. Sedangkan yang di roti bagian atas tuh si orang tua, kemudian di yang paling bawah itu si anaknya lu begitu. Nah, diikuti dari berbagai sumber, generasi sandwich terjadi pada seorang baik pria maupun wanita yang memiliki rentang umur 30 sampai 40 tahun ya. Tapi ada juga yang bilang 30 sampai 50 tahun ya, saudara. Nah, ini kayak begini, saudara. Generasi sandwich itu lebih pada generasi yang lu harus pikir bukan lu punya hidup sendiri, bukan lu punya keluarga sendiri, bahwa lu punya orang tua, ya, dan lu juga punya anak. Beta tertarik dengan pembahasan generasi sandwich ini, saudara, karena poin pertama begini, saudara, bahwa lu mungkin kapan lu sampai di generasi sandwich ini? Kapan?
menurut si artikel yang beta baca ini ya, bahwa ketika lu sudah punya anak dan lu menanggung anak lu, entah sekolah, entah itu sekolah, pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan sudah barang tentu istri lu ya, dan lu juga menanggung lu punya orang tua, saudara. Tapi yang menarik di sini, saudara, bahwa kita di NTT, saudara, dan lu juga sadar bahwa ketika lu sudah punya kerja, saudara, tidak tentu lu harus menikah, saudara, untuk lu masuk dalam sandwichisme ini. Jadi sandwich tambah isme di belakang. Tidak perlu, saudara, bahwa ada sebuah kebiasaan bahwa kalau kita sudah kerja, ada bentuk tanggung jawab kita kepada orang tua kita sudah barang tentu di lapisan atas, dan kepada saudara-saudara kita di bagian lapisan bawah. Jadi tidak harus lu nikah, saudara. Itu poin pertamanya, saudara, bahwa tidak perlu lu nikah untuk menjadi sandwich. Untuk mengalami keadaan sandwich ini, saudara. Kalau lu perhatikan juga, saudara, bahwa kalau bet tidak tahu saudara, lu yang dengar podcast ini di wilayah selain NTT ya, mungkin ada adat istiadat lu yang mengikat lu juga ya. Tapi kalau di NTT, beta berani sebut bahwa adat kami itu sangat mengikat ya. Ya, kalau dalam hal pernikahan ya ada belis misalkan, dan ketika lu mau nikah, itu bukan lu punya tanggung jawab sendiri atau tanggungan lu sendiri, ada lu pun keluarga dari bapak maupun mama, dan itu pun mengikat, saudara ya. Jadi ketika lu hidup, lu eksis di keluarga ya, artinya ada beban-beban tersendiri ya, yang melekat juga pada lu, dan lu tidak bisa lari dari itu sih, saudara. Ada yang bilang kalau tidak tahu adat maka biadab. Ya itu mungkin untuk anak-anak Jaksel atau orang-orang di Jakarta, kota-kota besar mungkin, aduh apa sih adat? Kalau kami di NTT pada umumnya adat is the king. Ya. Adat itu luar biasa pentingnya, saudara. Dan itu pun mungkin di luar hubungan bloodline, hubungan darah, itu mengikat lu juga, saudara. Jadi tidak tentu lu harus menikah dan seterusnya ya, saudara. Itu poin penting sih, untuk lu tahu keadaan lu, untuk lu tahu sandwichnya kita di NTT itu tidak sesederhana itu, saudara. Makanya ketika berpikir soal episode ini, beta kemudian berpikir banyak hal, saudara, bahwa begini, apa sih makanan yang paling cocok untuk menggambarkan kerumitan keluarga di kita, saudara? Untuk menggambarkan kerumitan itu, kerumitan hubungan. Dan begini, poinnya begini, saudara, bahwa lu harus menaruh diri pada tanggung jawab itu, saudara. Ya, lu tidak mungkin lari dari situ. Lu tidak mungkin meninggalkan lu orang tua sendiri, lu tidak mungkin meninggalkan lu saudara sendiri. Even ya, lu jauh, contoh beta. Ya, beta jauh dari keluarga. Dan kami bukan keluarga yang setiap hari video call atau tiap hari telepon atau say hi tiap hari, tidak. Ya, kami 3 orang laki-laki, dan komunikasi kami itu tidak seintens itu ya. Tapi di keadaan itu pun beta merasa terikat dengan mereka, begitu, saudara ya. Ada bahasa-bahasa kasih sayang yang tidak harus tergambar lewat WhatsApp tiap hari, harus tergambar lewat misalkan menanyakan lu makan ke belum, pertanyaan standar ya. Atau lu ada buat apa dan seterusnya. Itu tidak harus seperti itu, saudara ya. Kemudian beta kembali kepada tadi, bahwa makanan apa sih yang cocok untuk menggambarkan keadaan kerumitan kita di NTT. Lu boleh setuju atau tidak, tapi ada satu makanan yang beta pun tidak terlalu suka ya. Tapi ini bisa menggambarkan generasi
generasi lu yang mungkin sekarang lagi menanggung banyak hal. Ya, beta harus mention satu makanan. Beta pilih jagung bose, bos saudara. Bos saudara, lu yang mungkin tidak dari NTT, lu bisa searching di Google. Jadi jagung ini kan menjadi tanaman yang luar biasa penting buat kami ya di NTT. Di daerah yang sangat kering seperti ini ya, kering ya, dry land ya. Memang pengertian kering ini di Indonesia beda juga dengan di Australia. Misalkan di Australia itu mereka sebut lahan kering ketika itu gurun ya. Sedangkan kalau di Indonesia kan menyebutkan lahan kering ketika yang tumbuh hanya rumput atau bisa dihubungkan dengan intensitas sinar matahari dan seterusnya ya. Jagung menjadi tanaman yang penting, saudara, karena dia bisa bertahan di lingkungan yang kering ini. Dan ada banyak olahan jagung di kami di NTT ya. Dan salah satu yang penting itu jagung bose, saudara. Ya, prosesnya saya pikir lumayan panjang. Ya, jadi ada jagung, entah itu ya biasanya ada jagung putih, ada yang jagung biasa ya. Kalau jagung putih itu kami biasa sebutnya jagung pulut ya, atau jagung putih itu jagung pulut ya. Kadang kami juga itu ditumbuk dulu ya, ditumbuk kemudian nanti dimasak. Ada yang pakai santan, kacang tanah atau kacang-kacang yang lain bisa juga ya, kacang hijau atau ya, intinya di dalam sebuah jagung bose, satu porsi jagung bose, satu di dalam piringnya ada jagung bose, itu terkandung berbagai macam makanan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang ekstrim kami ini ya. Misalkan kalau lu pakai jagung yang intinya, dan kemudian lu pakai kacang-kacangan ya. Contoh kacang hijau saja. Kacang hijau itu termasuk tanaman yang bisa tumbuh di daerah yang pasokan airnya sedikit ya. Menurut Ama bilang bahwa ini kacang hijau nih, ada daerah di Sabu tuh yang hanya bisa tanam itu saja dengan sorghum. Jadi luar biasa sih tanaman-tanaman dan bahan baku jagung bose ini berisi tanaman-tanaman yang luar biasa ya, bertahan di daerah yang sulit ini, saudara. Dan meskipun tumbuh dengan susah payahnya, saudara, bisa menghasilkan suatu makanan yang lezat, saudara ya. Lu boleh, kalau lu tertarik ya, lu nanti datang di Kupang, ada beberapa warung yang mungkin menjual jagung bose, saudara. Kalau tadi si sandwich ya, itu lu yang menanggung itu ya, yang katanya terjepit itu adalah si daging tuh yang terjepit di antara dua roti itu. Kalau di jagung bose itu lu yang mana? Kalau beta pikir ya, kita adalah si jagung, saudara. Ya, mungkin daging di sandwich itu tidak mengalami suatu proses yang terlalu berat ya, mungkinnya digoreng. Tapi kalau si jagung di jagung bose, saudara, itu ditumbuk loh, saudara, ditempa, dan lu menjadi pribadi yang kuat. Ya. Dan kemudian generasi yang lu tanggung tuh yang mana? Ya, bisa kita katakan kacang-kacangan itu, atau kalau ada tambahan labunya itu mungkin lu pun keluarga. Dan kita suka dari jagung bose ini lebih menganalogikan generasi kita adalah, kalau dari di sandwich itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas itu katanya lu pun orang tua, di bawah itu lu pun anak. Kalau di jagung bose tidak, saudara. Ya. Di jagung bose itu kan semua ada dalam satu piring. Semua setara, saudara, dan dia ada kuahnya. Nah, kuah ini yang menyatukan kita. Apa sih kuah ini? Ya, kalau jagung bose lu pakai santan ya. Kalau si santan itu kita ibaratkan sebagai apa? Rasa persaudaraan, rasa tanggung jawab, rasa apa lagi lah yang membuat lu terikat begitu, saudara. Dan itu kan tidak ada di sandwich, saudara. Oke, mungkin ada olesan mentega yang membuat rekat, tapi tidak serekat jagung bose, saudara. Ya. Dan analogi ini membuat beta berpikir bahwa meskipun di tengah kesulitan, ya,
lu sebagai jagung ya, hidup sulit. Orang tua lu yang mungkin kacang tadi hidup juga sulit di masa mereka. Dan generasi yang lebih baru misalkan kita bisa katakan mungkin lu tambahan-tambahan yang lain. Ya, mereka pun sulit saudara, tapi ada kebersamaan yang luar biasa di situ. Ya, ini juga membawa kita pada suatu level pemikiran yang lain bahwa lu jangan sampai lupa sih bahwa yang biasa orang bilang sih, lu eksis di hidup ini karena mereka sih, ya, baik yang pendahulu lu atau yang menyusul, ya, yang di bawah lu. Ini bukan segera tanggung jawab, ini lebih pada perasaan memiliki itu kan, ya. Jadi di atas perasaan materialistis, ya, di atas perasaan yang lain-lain, beta pikir jangan lupa itu, karena di medsos itu selalu bilang bahwa oke, generasi sandwich itu akan susah berkembang karena tanggungannya banyak. Ada sebuah kesenangan tersendiri ketika lu bisa berguna bagi lu pun keluarga, saudara. Ya, ada perasaan puas sendiri. Beta pun mungkin ketika buat podcast ini, episode ini mungkin belum memberikan banyak buat mereka di tengah kesulitan, di tengah pergumulan-pergumulan yang lain, tapi ada desire, ada keinginan untuk menjadi yang terbaik buat mereka toh. Ya itu menjadi energi sih untuk melangkah. Dan oke, Xenus tidak cocok dengan kita ya. Kita di generasi jagung pose saja. Kita generasi jagung pose saja. Apalagi kalau pakai kuku babi itu tambah enak tuh, saudara. Oke, saudara. Demikian episode kali ini. Terima kasih yang sudah dengar dan cheers.